Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait form ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah form select, kemudian form check, input group sama floating labels ya. Silakan teman-teman buatkan dulu filenya, kemudian silakan teman-teman masuk ke kontainer ya. Nah, di sini kita akan buat seperti biasa, kita akan tambahkan tag form terlebih dahulu. Kemudian di bawah sini kita akan isikan eh, seperti ini. Kita akan buat form select terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita buatkan begini. H5, lalu isinya adalah pilih jurusan misalnya. Pilih jurusan. Nah, di sini kita akan buat form select ya. Kita akan buatkan pilihan, maka sini kita tambahkan tag select ya. Lalu di sini kita langsung isikan aja kelasnya. Kelasnya adalah form select ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa di Bootstrap 4 ya, atau di Bootstrap 4 ke bawah, di form select ini kita menggunakan form control ya. Nah, namun di Bootstrap 5 ini kita sudah menggunakan form select ya, bukan form control lagi seperti itu. Nah, lalu isinya adalah kita akan buat seperti ini. Option, kemudian misalnya di sini pilih jurusan ya. Optionnya pilih jurusan, lalu di bawahnya misalnya di sini ada value ya, biasanya value. Kemudian di sini isinya apa value-nya ya. Misalnya di sini kita isikan sistem informasi. Nah, ini saya copy paste aja. Ini value-nya yang akan tersimpan ke database. Kemudian di sini adalah yang tampil di layar ya, atau di labelnya seperti itu. Nah, ini kita copy paste aja. Lalu di sini saya isikan gini. Teknik informatika. Kemudian yang terakhir adalah manajemen informatika. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian dibuka localhost-nya, kemudian Bootstrap 5, lalu silakan teman-teman klik latihan 19 form lanjutan ini ya. Di sini saya beri nama latihan 19 form lanjutan. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan ya. Nah, maka di sini setelah kita refresh akan ada heading ya, atau heading pilih jurusan, kemudian di sini ada pilihan pilih jurusan seperti itu. Nah, di sini dengan adanya Bootstrap 5, form select kita ini lebih cantik ya. Nah, di sini coba saya hilangkan kelas form selectnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tetap masih bisa memilih ya, namun di sini tampilannya kurang menarik ya. Dengan adanya Bootstrap 5, maka form select kita ini jadi lebih menarik seperti ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat adanya Bootstrap 5 ini. Kemudian di bawahnya kita akan buatkan untuk form check ya. Kita akan buatkan untuk form check. Di sini kita boleh enter ya. Kita kasihkan HR terlebih dahulu biar dia ada jarak ke bawah. Lalu di sini kita isikan form check ya. Nah, di sini juga saya sudah buka dokumentasi Bootstrap 5 ya. Nah, nanti silakan teman-teman buka juga. Di sini kan kita lagi belajar select ya. Nah, sekarang kita masuk ke check ya. Nah, ini silakan teman-teman lihat di sini boleh ya. Nah, namun di sini kita coba input mulai dari nol. Nah, di sini misalnya kita isikan H5, kemudian isinya pilih hobi misalnya ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan seperti ini. Div, kemudian kelas, kita isikan form check ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buatkan begini. Input, kemudian kelas form check ya. Form check input ya. Nah, ini adalah kelasnya yang disediakan sama Bootstrap 5. Kemudian tipenya kita isikan checkbox ya. Lalu value-nya yang ini yang akan tersimpan ke database, misalnya ngoding ya. Terus ID-nya adalah CK1 ya, atau checkbox 1.
Lalu itu untuk labelnya ya. Oh sorry, itu untuk inputannya, kemudian labelnya di bawahnya ya. Ini label, misalnya saya isikan begini, kelas form check label. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini adalah untuk labelnya ya. Kemudian for-nya kita isikan CK1. Nah ini untuk apa for ini? Mungkin teman-teman sering lihat for. Nah itu untuk apa? Nanti bentar saya jelaskan. Ini misalnya kita isikan ngoding ya. Jadi ceritanya hobinya adalah ngoding. Kalau sudah, saya silakan di refresh. Maka di sini kita sudah ada form ya. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang ID CK1 dan for ini ya. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kita menambahkan for CK1, nah artinya ketika label ini diklik, maka yang tercentang adalah sesuai dengan ID-nya. Misalnya for CK1, maka yang tercentang adalah ID CK1 ini atau inputan yang ada di atas sini ya. Nah, jadi misalnya nih, saya refresh, kemudian ketika saya klik labelnya, maka yang tercentang adalah inputannya ini ya. Atau kalau kita mau centang langsung ke inputannya juga boleh. Nah, ketika di sini saya hapus ya, misalnya ini saya hapus nih. For-nya juga saya hapus ya. Kalau saya save, kemudian saya refresh, ketika saya klik labelnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, namun ketika saya pilih inputannya, maka dia akan tercentang ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu gunanya for dan ID ya. Jadi ini dia bisa berhubungan lah ya. Nah, jadi sinkron seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save kemudian di refresh. Ketika saya klik labelnya, maka akan tercentang ya. Nah, di sini kita seperti biasa, untuk pilih jurusan ini hanya boleh kita memilih satu ya, tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan untuk hobi atau untuk checkbox kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, maka ini boleh kita copy paste ya. Ini copy, kemudian paste, lalu value-nya ini misalnya saya ganti menjadi mancing ya, contohnya ya. Mancing, kemudian ini CK1 saya ganti menjadi CK2 ya. Karena kalau kita CK1 lagi, maka di sini yang akan tercentang seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save kemudian di refresh. Nah, maka di sini ada dua ya, kita boleh pilih lebih dari satu. Kemudian ini kalau mau di copy paste lagi boleh ya. Misalnya kita buatkan sheet 3 ya. Di sini kita isikan misalnya dia juga hobi masak ya. Nah, ini CK-nya kita ganti dari CK2 menjadi CK3. Sudah, silakan save kemudian di refresh. Maka di sini kita bisa pilih lebih dari satu seperti itu ya. Nah, ini untuk checkbox ya. Kita lanjutkan untuk radio ya. Di sini boleh kita tambahkan HR. Kemudian kita kasih komentar, misalnya ini form ini untuk radio ya. Seperti itu. Dan sebenarnya ini dia masih ke form check ya. Masih ke form check. Di sini kita isikan radio. Oke. Nah, cara penggunanya gimana? Misalnya di sini kita buatkan seperti ini, pilih jenis kelamin. Kemudian di bawahnya kita buatkan sama seperti di atas ini, boleh di copy paste lah ya. Ini boleh kita copy, kemudian paste. Nah, inputannya yang kita sesuaikan ya. Inputannya adalah input, kelasnya sama, tipenya kita ganti menjadi radio. Kemudian kita tambahkan name. Name-nya misalnya R Jekyll ya, misalnya R Jekyll seperti ini. Kemudian ID-nya, nah di sini saya hapus value-nya, kita tidak perlu value-nya. ID-nya misalnya R1 ya, atau radius 1. Nah, maka di sini for-nya juga kita isikan R1, lalu labelnya kita ganti, misalnya di sini laki-laki. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita coba refresh. Oke, sudah ada ya pilihan jenis kelamin laki-laki. Kemudian ini boleh di copy paste, kita pastekan di bawahnya. Kemudian, nah di sini untuk name ya, karena ini satu kesatuan ya.
dua ini kita hanya boleh pilih lebih dari lebih salah satunya ya, maka di sini name-nya kita tidak boleh bedakan ya, kita harus samakan. Yang dibedakan adalah ID-nya. Misalnya di sini R2, maka di sini for-nya juga R2, lalu labelnya kita ganti misalnya menjadi perempuan ya. Perempuan seperti itu. Kalau sudah silakan di-save, kemudian di-refresh. Nah, maka sudah berubah ya. Di sini kita sudah bisa pilih salah satunya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya bedakan namanya, misalnya di atas R Jekyll, di bawah R Jekyll 1. Maka kalau saya save, kemudian saya refresh, nah maka dia bisa dipilih keduanya. Kenapa? Karena dia tidak terbaca kalau ini satu grup ya atau satu kesatuan. Nah, untuk membuatnya menjadi grup, maka name-nya kita harus samakan seperti itu ya. Kalau sudah silakan di-save, kemudian di-refresh. Maka di sini kita juga bisa klik labelnya karena di sini kita ada setting ID dan for-nya ya. Oke, sampai di situ untuk form cek ya untuk radio. Kita lanjutkan untuk eh, input group ya. Di sini kita tampilkan HR, lalu kita kasih keterangan. Di sini kita mau input group ya. Kalau sudah silakan di-save. Nah, lalu silakan teman-teman arahkan ke dokumentasinya. Di sini kita mau copy paste aja. Kita langsung ke input group, silakan diklik. Nah, di sini kan ada pilihan. Nah, ini boleh kita copy paste nih. Nah, misalnya ini saya copy, lalu saya pastekan di bawahnya ya. Kalau sudah saya save, ini saya copy paste aja ya. Saya refresh. Nah, maka di sini sudah ada banyak ya. Nah, di sini yang saya mau lihatkan adalah input group ini ada eh, semacam tempat untuk ikonnya ya. Nah, kita coba contoh ya. Misalnya di sini kita copy ya, kita copy salah satunya, kita ambil yang di atas saja lah ya, di atas ini aja. Kita ambil misalnya ini saya copy. Nah, ini ya. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di atasnya. Lalu di sini add ini ya. Saya mau ganti menjadi icon ya, bisa. Kita tinggal cari icon yang ada di Bootstrap 5, icon, kemudian kita klik ini learn more, lalu kita cari icon yang ingin kita gunakan ya. Nah, contohnya alarm. Nah, ini boleh kita gunakan, misalnya alarm yang putih ini saya klik, lalu kita copy untuk HTML atau SVG-nya ini kita boleh copy, lalu kita pastekan di sini ya. Nah, di add ini kita boleh pastekan di situ. Kalau sudah silakan di save. Lalu coba kita refresh ya, perhatikan yang ada di sini. Kalau kita refresh, maka di sini berubah menjadi logo alarm ya. Di sini kita coba ganti placeholder-nya. Di sini misalnya alarm. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah berubah seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan lah. Silakan teman-teman utak-atik nantinya. Oke, kita akan lanjutkan untuk floating labels ya. Ini saya kasih HR lagi di bawah sini. Kemudian sini kita kasih keterangan floating label. Kemudian kita boleh save. Di sini kita kembali ke text editornya lagi. Kita ke dokumentasinya, kita cari dia masuk di form, kemudian ke floating label sini ya. Ini kita boleh masuk ke sini, kemudian kita bisa copy paste lah ya. Ini kita tinggal copy ya. Kita akan ambil contoh yang ini, kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini. Maka setelah kita refresh akan ada hasilnya ya. Nah, di sini floating labels itu jadi labelnya itu bisa bergerak ya, float ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa manfaatkan untuk buat form login ya. Jadi caranya mudah sekali, tinggal kita copy kemudian pastekan ya. Nah, di sini kita mau coba buatkan form sederhana ya. Di sini saya coba misalnya yang pertama adalah email, kemudian yang kedua adalah password. Di sini kita akan tambah untuk misalnya nama lengkap ya. Tipenya kita ganti teks, kemudian floating passwordnya ini kita ganti menjadi misalnya ini untuk nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian di sini saya ganti nama lengkap, lalu di bawahnya kita
Ini saya copy yang di atas ya, misalnya pilih jurusan ya, ini pilih jurusan, boleh kita copy paste aja di sini. Ini sebelumnya kita copy ya, untuk kita bungkus menjadi form floating seperti ini. Lalu jangan lupa penutupnya ya, penutup div-nya kalau sudah disediakan di save, kita coba refresh. Oke, nah ini kan tidak ada jarak nih ya, kita tambahkan jarak dulu di sini. Ini kita tambahkan MB3 ya, margin bottom 3. Sini juga kita tambahkan, di sini juga kita tambahkan. Kalau sudah silakan di save ya. Kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah seperti ini ya. Oke, kita sudah berhasil buat plotting labelsnya. Nah, jadi cukup mudah ya. Di sini kita sudah belajar tentang form select ya, form select seperti ini, kemudian form check ya, lalu form check radio, kemudian di sini ada input group, lalu plotting labels ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan untuk form ini ya. Jadi ini form lanjutan dari video kita yang sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan untuk form grid ya. Jadi ini kan kelihatannya kok panjang-panjang seperti ini, lebar memenuhi satu layar. Gimana kalau misalnya jurusan ini kan butuhnya sedikit aja. Nah, kita bisa menggunakan form grid. Gimana caranya nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.